Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bekasi akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang aspek-aspek lingkungan di Kota Bekasi yang telah kami lakukan survei sebanyak 90 responden dengan beranggotakan Saya Didi Pramari. Saya Kandela Azizah. Saya Filia Rizky Fajri. Saya Indira Malabusroni. Saya Kamila Nur Husna. Saya Muhammad Ghafaril Fairaj. Saya Nimade Pandai Ningdia. Saya Sabrina Teren Zukrianto. Berikut pemaparannya. Saya akan mempresentasikan tentang LD01 air minum di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi, sumber air yang banyak digunakan biasanya dari air mineral atau air kemasan dari galon. Dan sumber air bersih yang digunakan biasanya dari PDAM dan juga disusul oleh air tanah. Karena kota yang sudah maju, kondisi fisik air bersih di rumah di Bekasi sudah terbilang banyak yang terpenuhi, tetapi masih ada beberapa orang yang masih belum terpenuhi. Kebutuhan air bersih dan air minum juga sudah banyak terpenuhi, tetapi masih ada 1-2 orang yang belum terpenuhi dan belum mencapai SDG 6.1 air bersih dan sanitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan data sekunder air minum ini. Kebutuhan air domestik untuk kegiatan sehari-hari masih belum terpenuhi semua. Kecamatan yang telah terpenuhi kebutuhan air domestiknya adalah Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Rawalumbu, Pondok Gede, Medan Satria, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Kebutuhan air minum Bekasi terus meningkat karena jumlah penduduk dan sarana yang meningkat setiap tahunnya. Serta pelayanan yang diharapkan terus meningkat. Dilakukan penahapan air bersih untuk mengurangi jumlah air yang terbuang. Terpenuhinya kebutuhan air di Bekasi belum mencapai target SDG 6.1, yaitu 100% layanan air bersih dan sanitasi. Sumber air bersih di Bekasi mayoritas bersumber dari PDAM dan air tanah, sedangkan untuk sumber air minumnya berasal dari air minum kemasan atau dari air galon. Di sini saya akan menjelaskan tentang air limbah domestik dan pencemaran air. Masyarakat Kota Bekasi sebagian besar menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga khususnya untuk limbah tinja. Namun tangki septik yang dimiliki masyarakat sebagian besar belum memenuhi standar teknis dan kesadaran untuk melakukan pengurasan tangki septik juga masih rendah. Padahal tangki septik memerlukan pengurasan paling tidak 5 tahun sekali sehingga tidak mencemari air tanah. Dan juga selanjutnya masih banyak masyarakat yang membuang grey water bekas cuci dan juga mandi secara langsung ke saluran drainase dan badan air tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini akan menyebabkan pencemaran air di badan air. Dan salah satu upaya pemerintah untuk penertiban tangki septik adalah dengan segera membangun tangki septik komunal menyambungkan saluran air warga ke sistem pengolahan terpusat. Di daerah yang padat penduduk seperti di Kota Bekasi, jarak antar rumah atau bangunan sangat berdekatan, sehingga dalam pengaturan jarak antara bidang resapan dengan dari septic tank dengan sumur gali tidak sesuai dengan standarnya. Hal tersebut juga diperburuk dengan masih ada masyarakat yang membuang grey water mereka ke sumur resapan. Lalu hasil survei kami juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kota Bekasi sudah memiliki toilet pribadi dan dalam kondisi yang sudah masuk kategori bersih. Selain itu, masyarakat Kota Bekasi juga sudah mendapatkan layanan MCK umum meskipun operasional dan perawatannya masih belum optimal. Nah, dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa Kota Bekasi masih mengupayakan untuk mencapai target SDG. FP3 Kota Bekasi. Dari data primer berdasarkan 90 responden diketahui bahwa rata-rata masyarakat Kota Bekasi sudah menganggap keadaan badan air dalam kondisi baik, cukup baik, dan sedikit yang sangat baik, dan banyak yang menganggap buruk. Masyarakat Kota Bekasi rata-rata tidak mengetahui adanya industri di dekat rumahnya. Masyarakat Kota Bekasi merasa air limbah non-domestik yang dibuang ke badan air memiliki dampak seperti bau tidak sedap, warna sungai berubah, dan menyumbat, dan lain-lainnya. Rata-rata masyarakat Kota Bekasi merasa dampak ini sangat mengganggu kualitas sehari-harinya dengan angka 55,6%. Menurut data sekunder, air limbah paling tinggi dihasilkan oleh sektor kesehatan Posyandu di Pondok Gede. Kebutuhan air paling banyak untuk sektor industri adalah mencapai 3.000 sampai 4.000 liter per hari. Air limbah domestik masuk ke SDG 6 yaitu
Groundwater and Sanitation, yang dimana daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah, yakni 57,5% dan 26,9%. Dan ditemukan bahwa kualitas air permukaan Kali Bekasi dan Kali Malang telah melebihi dari baku mutu yang dilihat dari konsentrasi cemaran. Dari FG04 akan menjelaskan mengenai pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca Bekasi. Berdasarkan data primer yang telah dikumpulkan dari total 90 responden, bahwa sumber pencemaran udara terbesar disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan data selanjutnya, yang menyatakan bahwa sebesar 37,8% responden menjawab setidaknya mereka memiliki 3 buah kendaraan bermotor di dalam satu rumahnya. Kemudian, data selanjutnya menunjukkan bahwa Bekasi masih memiliki lahan terbuka hijau yang tersedia, dan yang pertama tertinggi berupa taman kota, dan yang kedua adalah sawah. Untuk data sekunder, kualitas udara kota Bekasi secara umum berada pada kondisi baik dengan pencemar utama berupa kendaraan bermotor. Selain itu, Bekasi memiliki tingkat penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi dengan polutan utama berupa PM2,5. Kota Bekasi juga dalam upaya untuk mencapai target terutama SDG 11 dengan memperhatikan kualitas udara dan SDG 3 dengan mengurangi jumlah penyakit akibat polusi udara dan udara ambien. Kota Bekasi yang padat memiliki timbulan sampah melebihi kapasitas TPA-nya. TPST Bantar Gebang telah menerima lebih dari 7.000 ton sampah per hari pada akhir tahun 2019, sedangkan TPA Sumur Batu menerima lebih dari 1.000 ton sampah per hari pada April 2020. Berdasarkan masalah sampah dan pengangkutan di Kota Bekasi, kami melakukan survei kepada 90 responden dengan 61,1% mengatakan bahwa selalu membuang sampah pada tempatnya, sedangkan sisanya masih sering ataupun kadang-kadang. Hal ini dapat memperparah bahwa tidak seluruh sampah di Kota Bekasi terangkut ke TPST karena masih ada yang tercecer. Sedangkan untuk pelayanan di sekitar perumahan, 86,6% dari 90 responden mengatakan puas dengan pelayanan yang ada, dengan 63% mengaku 1-2 kali setiap pekannya sampahnya diangkut. Sedangkan 5,6% mengaku belum ada pelayanan sampah yang ada di sekitar mereka. Hal ini jika dikaitkan dengan prediksi pada tahun 2038, maka Kota Bekasi akan kekurangan 8-18 bank sampah kecil dan 2-4 bank sampah besar di setiap kecamatannya karena sekitar 5% belum menerima pelayanan sampah. Mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Bekasi pada Jakstradanya memiliki target 30% sampahnya terkurangi atau timbulan sampahnya berkurang pada akhir tahun 2025, sedangkan 70% sampah harus sudah tertangani melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta proses akhir. Melalui langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi khususnya dalam masalah TPST Bantar Gebang bersama Pemprov DKI, mereka melakukan penambangan sampah untuk dipilah menjadi kompos, barang terbarukan, serta sumber energi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi serius untuk mencapai SDG poin 7, yaitu energi yang bersih, ramah lingkungan, dan terjangkau. Untuk skala masyarakat, Pemkot Bekasi membuka bank sampah sebanyak 1.000 yang sudah terdaftar, dan pada tahun 2019 sudah ada 280 bank sampah yang aktif di sekitar masyarakat. Pada awal Maret 2020, Pemkot Bekasi meluncurkan peraturan bahwa dilarang menggunakan plastik pada toko retail dan menggantinya dengan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi serius dalam mencapai SDG poin 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FG06 atau Kota Berketahanan Iklim. Yang pertama, saya akan membahas mengenai data sekunder yang telah kami dapatkan. Diketahui bahwa sistem drainase yang belum efektif, curah hujan yang tinggi, dan kurangnya daerah resapan air turut berperan dalam terjadinya bencana banjir di Kota Bekasi. Lalu yang kedua, akibat populasi penduduk di Kota Bekasi yang terus meningkat, tata guna lahannya pun juga turut meningkat dan didominasi oleh pemukiman. Kemudian, ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bekasi juga belum memenuhi standar pelayanan nasional di mana hanya mencakup 15% dari 30%. Untuk data primer sendiri yang telah kami kumpulkan dari 90 responden warga di Kota Bekasi, mayoritas orang berkata bahwa mereka pernah dilanda banjir namun jarang, yaitu dengan frekuensi kurang dari 3 kali per tahunnya. Dan dampak yang mereka rasakan mayoritas adalah listrik mati dan kerusakan perabotan rumah tangga. Lalu untuk kondisi sistem drainase berupa saluran got di sekitar tempat tinggal mereka dari skala 1-5, mayoritas berpendapat bahwa kondisi saluran gotnya berada pada skala 4 yang artinya cukup baik. Terakhir, mayoritas warga berpendapat bahwa frekuensi pembersihan saluran got di sekitar tempat tinggal mereka adalah sesekali atau jarang dibersihkan. Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa masih terjadi banjir di Kota Bekasi yang memiliki dampak terhadap warganya. Lalu ruang terbuka hijau atau RTH-nya juga belum memenuhi standar pelayanan nasional. Kondisi sistem drainasenya juga belum terlalu efektif sehingga dapat dikatakan bahwa Bekasi masih dalam proses untuk mencapai beberapa target SDG, khususnya target 11.5, 13.1, dan 11,7.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.